ternyata padat di situ. Dan waktu itu kan saya itu melihat dari eh, apa namanya RPS itu untuk materi anuitas ternyata kelasnya Pak Rudi katanya waktu saya tanya kemarin belum sebelum Lebaran sih saya tanya apakah UTS bisa apa namanya soalnya bareng atau gimana tapi Pak Rudi bingung loh kok sudah sampai anuitas ternyata mungkin menata RPS-nya yang kurang pas ya karena materi bunga sendiri itu ada bunga diskonto laju dan macam-macam itu ternyata padat gitu. Jadi rencana saya ingin ngulas sedikit nanti sisanya sampai laju kita bahas minggu depan saat kita ketemu offline sekalian mungkin hari ini saya ingin menanyakan juga bagian mana yang kemarin em, sempat Anda coba tapi masih bingung gitu ya. Sebenarnya sudah ada yang ngirim ke saya sih jawabannya tapi ya mohon maaf eh, saya cari-cari tidak nemu saya bukai kok. Ya mungkin karena banyak WA-nya. Jadi saya lupa date-nya juga, tanggal kirimnya kapan, jadi tidak nemu. Mungkin nanti chat ulang ya, yang kemarin sudah mengirim jawaban ke saya. Dan mungkin hari ini saya juga ingin tahu yang sulit yang mana, walaupun mungkin hari ini tidak bisa kita bahas eh, langsung, tapi saya ingin infonya sehingga kita selesai itu kita tuntaskan untuk materi bunga, diskonto, dan laju yang sebelum anuitas ya, itu eh, sudah tuntas dan eh, saya nilai untuk nilai eh, kuis 2 kan sudah ada yang kemarin ya, yang saya minta mengerjakan, itu saya buat nilai kuis 2. Nanti tetap ada nilai tulis kan. Hmm, tulis mungkin nanti setelah, bentar, setelah materi, ya, ya, lahir batin, iya sama-sama. Lagi serius, aku tadi nggak berani nyapa. Iya, iya, sama-sama ya Mbak. Oh, maaf ya Mbak ya, harusnya aku yang di ruang rapat. Amortisasi ya, nanti setelah amortisasi kita ada kuis lagi gitu. Sebelum UAS, jadi nanti UAS-nya bisa ke materi yield dan sekuritas gitu. Jadi ini untuk bunga itu kita tuntaskan hanya pembahasan saja. Nanti kuisnya mungkin sekitar minggu ke 12 lah ya, minggu ke 12. Ini kan 8, 9 menuntaskan bunga, 10, 11, 10, 11. Kalau 10 amortisasi selesai ya nanti 11 kuis atau 10 11 kuis 12 10 11 amortisasi 12 kuis 13 14 15 itu yield dan sekuritas. Nanti untuk bahan UAS kuis selanjutnya itu amortisasi sama anuitas materinya. Jadi kayak mundur dua gitu. UAS-nya nanti yield sama sekuritas aja gitu ya. Jadi ini eh, untuk bunga, diskonto dan eh, laju itu saya tekankan lagi karena saya bahas lagi karena materinya padat di situ walaupun sudah tidak saya ujikan lagi ya. Hmm,
Nah, nanti hanya untuk tambahan mungkin tugas-tugas saja supaya misalkan ada remedial atau ada butuh tambahan nilai untuk saya beri dalam bentuk tugas gitu. Oke, saya izin share screen untuk materi. Ini. Oh ya, sebelumnya maaf lahir batin ya. Kita belum bisa ketemu offline, tapi mungkin ini pertama kali kita ketemu setelah libur Lebaran ya. Mohon dimaafkan kalau Bu Yuli ada salah, banyak salahnya. Oke, kita masuk ke kemarin kan kita sebenarnya masih dari bunga sederhana saja kan ya. Dari sini ya. Oh, sebentar. Jadi bunga itu kan ada dua ya, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk ya. Balik lagi. Ini ya. Hmm. Jadi kalau pada eh, bunga, ini ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Kalau bunga sederhana ini sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung nilai akumulasi ya, fungsi akumulasinya, ini kalau pada bunga secara umum itu kita tinggal mengalihkan berapa tahun suku bunganya ya. Kak. Dia linearly ya, secara linear perkembangan bunganya. Jadi tetap eh, AT itu satu pokoknya ya, pokoknya satu plus interest kali T. Kalau T-nya dua ya interestnya kali 2 tahun, 2 periode gitu. Kalau 10 ya kali 10 seperti itu. Jadi dia seperti fungsi linear. eh, Y sama dengan MX plus C itu loh. Jadi ada fungsi suku bunganya yang I-nya itu dikali T-nya. Nah, akumulasi ini akumulasi dari fungsi linear ini memiliki kemiringan yang sama yaitu I. Nah, di sini kalau digambarkan nilai akumulasinya, fungsi akumulasinya akan merupakan garis lurus. Nah, fungsi untuk bunga sederhana sendiri ini ada yang dijelaskan di sini bahwa mana ya? Nah, ini pada bunga sederhana, bunga yang diperoleh setiap periode selalu dihitung dari pokok awal saja, bukan dari saldo yang terus bertambah. Ini akibatnya meskipun tarif bunganya itu seakan-akan konstan, hanya misalkan nih 5%, 5%, 5% gitu. Tapi sebenarnya dalam setiap periode itu terjadi penurunan suku bunga. Kenapa? Karena misalkan ini eh, 5% itu setiap bulan. Pada bulan kita bicarakan periode nih ya. Pada periode kedua sebenarnya pokok kita itu harus
ditambah dengan suku bunga periode sebelumnya gitu. Jadi kalau suku bunga sebelumnya ditambahkan ke dalam pokoknya itu sebenarnya membesar. Kalau pokoknya lebih besar, maka 5% yang semula itu sebenarnya bukan lagi 5% dari pokok plus interest sebelumnya. Misalkan nih kita punya 1 juta. 1 juta, misalkan 5%-nya 1 juta itu kan 50.000. Pokok kita itu sebenarnya di periode pertama itu kan di T ke 0 itu 1 juta. Di T ke 1 sebenarnya pokok kita itu menjadi 1.050.000. Nah, kalau kita membayar interestnya 50.000, sebenarnya 50.000 itu bukan 5% dari 1.050.000, tapi berasal dari 1 juta, sehingga kalau kita membicarakan di sini kenyataannya sebenarnya yang kita bayarkan itu makin kecil gitu. Itulah mengapa kadang kalau orang mengambil jangka panjang pada tahun ke-10 atau yang bagian akhir-akhir itu merasa yang kita bayarkan itu jadi ringan. Gitu. Selain kena inflasi ya, nilai uang itu akan menurun gitu. Jadi selain itu juga karena misalkan, oh ini suku bunganya sederhana gitu, dihitung flat sederhana sama gitu. 5% itu akan terasa kecil lama-lama. Gitu. Nah, pada bunga sederhana, bunga yang diperoleh setiap periode selalu dihitung dari pokok awal saja. Maka akibatnya meskipun tarif bunganya terlihat konstan, tapi persentase bunga dibandingkan saldo total sebenarnya mengecil seiring waktu karena saldo total semakin besar, saldonya itu makin besar, sementara bunganya tetap. Inilah mengapa tingkat bunga efektif persentase pertumbuhan sesungguhnya dari saldo saat ini turun setiap periodenya. Jadi kalau kita membicarakan bunga efektifnya, ya sebenarnya itu menurun. Ya, kalau bunga sederhananya tetap I, tapi bunga efektifnya itu akan berbeda sebenarnya. Bunga efektif ya. Nah, secara matematis dinyatakan sebagai IN. Ini bunga efektif ya. Bunga efektif itu IN, di mana IN bunga efektif itu bunga yang dihitung setiap periode ya, yaitu present value dari nilai akumulasi ke uh, rumus ya, rumus akumulasi kalau nilai kan A besar. Ini rumusan akumulasi ke N dikurangi ke periode sebelumnya. Present value kali A komponen bunga sebelumnya gitu ya. A N-1 dibagi sebelumnya. Nah, padahal ini kalau ada pengalinya present value bawah juga ada bisa dihilangkan. Maka ini AN dikurangi AN-1 per AN-1. Nah, AN ini menurut rumusan suku bunga sederhana itu 1 ditambah I kali N. Kalau yang ini 1 ditambah I kali T-nya berapa? N-1. Ini juga demikian. Ini kalau dikalikan, dibongkar ya, menjadi satu-satunya hilang, IN dikurangi IN ditambah 1 kali I, berarti ini sisa negatif I dikali negatif jadi positif I ya. I per 1 plus I kali N-1. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa eh, I ke N, bunga efektif ke N, itu dirumuskan sebagai I per 1 plus I kali N-1. Yang mana kita bisa mengetahui bunga efektif untuk N mendekati tak hingga kalau kita nyicilnya itu sampai 20 tahun gitu ya. 20 tahun 240 bulan misalkan. Nah, ini lebih tinggi lagi N kalau tak hingga itu kan tidak didefinisikan dia pendekatannya ya. N mendekati tak hingga IN itu limit N mendekati tak hingga I per 1 plus. Nah, ini kalau menurut teori limit kan N mendekati tak hingga ini I kali tak hingga kan menjadi tak hingga.
sesuatu dibagi tak hingga kan nol. Jadi seakan-akan bunga efektifnya itu menjadi mendekati nol karena semakin lama semakin kecil gitu. Maka semakin lama persentase bunga efektif yang diperoleh semakin kecil dan akhirnya mendekati nol. Jadi ini grafik tingkat bunga efektif. Ingat ya, tingkat bunga efektif itu tingkat bunga yang dihitung setiap periode. Kalau bunga sederhana itu bunga label intinya ya yang ditetapkan. Ini bunga sederhana berapa persen gitu. Tapi kalau bunga efektifnya itu yang dihitung setiap periode. Ini kalau gambar grafiknya, kalau menurut T, untuk suku bunga efektif, nah ini N-nya awalnya dari ke nol itu 5% ya. Ini turun sampai 2%. Nah, ini 5 tahun aja turunnya sudah mendekati 2%. Ini 1,5 lah mungkin ya. Satu seperempat. Ya, tinggal segitu, kecil. Nanti kalau kita cicil selama mungkin gitu ya, suku bunganya jadi seakan-akan tidak terasa gitu. Karena kita sudah akadnya kan di awal kita pakai suku bunga sederhana gitu. Nah, sekarang ini contoh ya, berapa tingkat bunga efektif pada periode ke-6 jika tingkat bunga sederhananya, tingkat bunga sederhananya itu I 5,6 itu. Kalau IN itu tinggal ditanya I ke berapa? Ke-6 ya. I ke-6 pakai aja rumus ini. I dibagi 1 plus I kali N-1. N-nya ditanya 6, ya tinggal di situ. Ternyata awalnya yang tingkat bunga sederhananya itu 5,6%, maka bunga efektif pada tahun ke-6 itu ternyata cuma 4,375%. Jadi turun ya, karena ya itu teori itu tadi gitu. Nah, kalau ini ditanyakan berapa tingkat bunga sederhananya yang dicanangkan oleh pemberi loan ya. Berapa sih yang akan saya tempel? Ini tingkat bunga sederhananya berapa? Jika tahun ke-8 suatu deposito peroleh tingkat bunga efektif sebesar 5%. Ini tingkat bunganya eh, karena tingkat bunga sederhana sebenarnya pada T ke-8 dia turun gitu. Ya. Ini tingkat bunga efektifnya 5%, berarti I8-nya 0,05 ya. I per 1 plus. Ya, ini kita mencari nilai I-nya. I-nya ternyata 7,69. Gitu ya, lebih tinggi ya karena kan yang kita cari adalah suku bunga sederhana gitu. Oke, untuk bunga sederhana paham ya. Kita masuk ke bunga majemuk. Jadi kalau bunga sederhana tadi, bunga tiap periode selalu dihitung dari pokok awal saja. Jadi ditetapkan nilai bunganya itu sudah di awal. Karena sederhana, kita pakai fungsi linier gitu. Bukan dari pokok yang sudah bertambah. Akibatnya besar bunga yang diterima tiap periode sama dari awal hingga akhir. Namun karena jumlah saldo di rekening bertambah dari bunga tahun sebelumnya, maka persentase bunga terhadap saldo pada waktu tersebut, pada waktu ke T, itu sebenarnya makin kecil. Gitu, ya. Sekarang kita masuk ke bunga majemuk. Hmm, Tiap akhir periode, bunga yang diperoleh ditambahkan ke saldo, sehingga saldo baru ini menjadi pokok untuk periode selanjutnya. Di tahun-tahun berikutnya, bunga dihitung dari saldo yang sudah bertambah tersebut. Hasilnya ini yang dikatakan sebagai bunga berbunga itu ya. Hasilnya bunga yang diterima makin besar setiap periode karena dihitung dari saldo akhir periode sebelumnya. Atau yang lebih besar. Nah, kalau kita menginvestasikan $400 pada bunga sederhana, nah ini contoh ya, ini masih balik lagi ke bunga sederhana. Mungkin ini akan membandingkan ya. Kalau kita menginvestasikan $400 pada bunga sederhana 5% per tahun, berarti kita akan menerima, karena 5% kan kita akan menerima $20 setiap akhir tahun. Meskipun saldo sudah bertambah di rekening, setelah 3 tahun saldo hanya menjadi $460 saja. Kenapa? Karena kan eh, tahun pertama dia dapat 420. 400 tambah 20 gitu ya. Tahun kedua tambah 20 lagi 440. Tahun ketiga 430. Kemudian bunga tahun keempat ya masih 20.
dolar lagi. Jadi masih 480 gitu. Nah, jika bunga pada tahun keempat dihitung dari saldo yang 460, maka bunganya akan berbeda ya. 5% dari 460 itu 23 dan lebih tinggi kalau menggunakan daripada menggunakan bunga sederhana. Hmm, Untuk menghitung rumus fungsi akumulasi bunga majemuk, dapat kita lihat di sini periode ke-0 pokok awalnya itu 1, pokok barunya 1, kemudian pada periode ke-1 pokok awalnya 1, interest bunganya interest I ya, maka pokok barunya 1 plus I karena I ini akan menambah ke pokok yang sebelumnya. Jadi uangnya dia itu menjadi 1 plus I gitu. Menjadi pokok di tahun kedua dikali I lagi. Ditambah I kali pokoknya. I plus ini. Nah, kalau ini didapat dari mana? Ya pokok awal ditambah bunga. Kalau pokok awal ditambah bunga, saya pakai ini aja. Nah, pokok ditambah bunga kan 1 plus I ditambah I kali 1 plus I. Nah, ini kan ada suku 1 plus I, ada suku 1 plus I. Berarti kan ini pengalinya 1. Maka ini kalau hukum distributif, ini bisa saya tulis 1 plus I dikali, ini ada 1, berarti 1 plus, ini ada I. Nah, maka muncullah I plus 1 kuadrat. Gitu. Demikian juga dengan yang ini. Pokoknya itu 1 plus I kuadrat, kalau kita hitung interest dari pokok 1 plus I kuadrat, tinggal 1 plus I kuadrat tersebut yang sebagai pokok kita kalikan dengan I. Nah, terus ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan juga sama, ini sebagai hukum distributif ya, 1 plus I kuadrat, 1 plus I kuadrat, ini ada angka 1, maka 1 plus I kuadrat kali 1 plus I. Nah, jadi terbentuklah 1 plus I pangkat 3. Nah, sampai periode ke N, pokok barunya menjadi 1 plus I pangkat N. Oke, sampai sini. Sampai sini bisa difahami ya. Saya hapus dulu. Maka fungsi akumulasi untuk bunga majemuk ya. Ini A kecil itu kan fungsi akumulasi. Kalau A besar nilai akumulasi. Fungsi akumulasinya AN sama dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Apabila bunga memang hanya dibayarkan di akhir periode bulat, misalnya tiap akhir tahun, maka fungsi akumulasi bersifat melompat di setiap akhir tahun dan tetap datar di antara jeda waktu tersebut. Jadi eh, kita bisa menuliskan ini kan fungsi sepotong-sepotong ya, fungsi tanggal satu, bukan tanggal satuan, fungsi sepotong-sepotong. Jadi pada saat periode ke-0 menuju ke 1, nilai fungsi akumulasinya kan masih 1. Kemudian kalau mulai 1, dia pokoknya menjadi 1 plus I. Pada saat 2, dia menjadi 1 plus I kuadrat, dan seterusnya. Tuh. Nah, fungsi akumulasi dari bunga majemuk itu AT sama dengan 1 plus I pangkat T. Ingat ya, fungsi akumulasi itu kadang didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan, itu berarti menggunakan nilai fungsi akumulasi untuk suku bunga boleh majemuk atau sederhana, itu tergantung eh, yang didefinisikan ya. Misalkan sebuah simpanan mengikuti suku bunga boleh majemuk atau sederhana, itu eh, ditetapkan dengan dia menggunakan suku bunga majemuk. Berarti kalau tidak didefinisikan fungsi akumulasinya, berarti kita pakai fungsi akumulasi secara umum AT sama dengan 1 plus I pangkat T. Kalau fungsi akumulasi bunga sederhana tadi 1 plus I kali T ya, bentuknya linear. Jadi
berikut ini untuk grafik bunga majemuk, pasti bunga berbunga akan semakin tinggi nilai T-nya, dia akan semakin besar ya bunga yang diterima. Itu. Nah, kita masuk ke nilai akumulasi. Kalau nilai nilai akumulasi itu A besar ya. A besar T sama dengan nilai pokok dikali fungsi akumulasi dikali A kecil T. Nah, padahal A kecil T itu 1 plus I pangkat T. Maka future value di sini itu sama dengan present value. P0 adalah present value. Nah, AT-nya 1 plus I pangkat T. Nah, kita masuk ke bunga efektif ya. Bunga efektif untuk bunga majemuk yang tadi kan bunga sederhana. AN, AN min satunya. Nah, sekarang kita pakai fungsi bunga majemuk. Kalau fungsi bunga majemuk tadi kan kita pakai 1 plus I pangkat N. Maka untuk mendapatkan bunga efektif tadi kan bunga yang dibayarkan pada setiap periode gitu kan. Maka bunga majemuk sekarang lebih banyak digunakan daripada bunga sederhana. Salah satu alasannya adalah tingkat bunga efektif bunga majemuk adalah konstan, yaitu IN sama dengan I untuk semua N. Nah, ini karena sebenarnya kalau yang kita hitung itu bunga majemuk itu kan ya selain mengikuti tingkat ada yang berpengaruh banyak ya, termasuk tingkat inflasi dan lain-lain itu. Kalau kita tetapkan 5,6% ya itu harus diberlakukan 5,6% terus gitu. Itu berdasarkan nilai pokok yang berubah-ubah gitu ya. Jadi bunga majemuk sekarang lebih banyak digunakan dari bunga sederhana karena itu tadi alasannya. Nah, kalau kita hitung di sini kan bunga efektif IN itu kan AN dikurangi AN min 1 per AN min 1. Nah, A itu adalah A besar ini adalah P0 kali A kecil ya. P0 kali 1 plus I pangkat N dikurangi P0 kali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi ini. Nah, setelah itu ini eh, kalau kita turunkan sebentar. Kalau kita uraikan, kalau kita uraikan, ini kan sebenarnya kalau 1 plus I pangkat N itu kita bongkar menjadi 1 plus I pangkat N min 1 plus I, gini kan. Ini kan sebenarnya, ini kan sama sebenarnya 1 plus I. 1 plus I. Ya, ini kan sebenarnya sama dengan ini. Ya, 1 plus I pangkat N. Kayak Anda punya gini loh, 5, eh, X pangkat 5 itu sama dengan X pangkat 4 dikali X pangkat 1 gitu loh. Saya keluarkan 1 gitu. Terus dikurangi 1 plus I pangkat N min 1 dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan I pangkat 1 plus I pangkat N min 1 itu keluar suku di sini. Sehingga ini kan menjadi 1 plus I pangkat N min 1 kurung buka 1 plus I dikurangi 1 ya. Ini kan ada faktor pengalinya 1 ya. Kurangi 1. Dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Ini coret-coret. Jadi sisa 1 plus I min 1. Jadi sama dengan sisa I saja. Nah, sehingga suku bunganya itu sebenarnya untuk bunga efektif tiap tahun, tiap periodenya itu sama dengan I. Itu ya. Nah,
Kalau ini dana sebesar 4 juta didepositokan pada tingkat bunga efektif majemuk sebesar ini. Hitung jumlah uang di rekening pada akhir tahun ketujuh. Eh, diketahui present value-nya 4 juta, I-nya segini, T-nya ini gampang aja ya, tinggal pokoknya 1 plus 0, ini kali ini ya. Jadi yang awalnya $4.000 menjadi 6.600. Nah, nah untuk penjelasan yang ini, fungsi akumulasi yang lain, ya, yang seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi, fungsi akumulasi itu tidak harus dalam bentuk fungsi akumulasi sederhana atau majemuk, ya. Tidak harus 1 plus I kali T atau 1 plus I pangkat T. Nah, bisa jadi didefinisikan, ya. Secara teori, apapun bentuk fungsi dari fungsi akumulasi, ya, ini AT yang fungsi akumulasi itu pasti fungsi naik, kontinu, dan memenuhi A ke 0 itu harus sama dengan 1. Ya. Maka bisa digunakan sebagai fungsi akumulasi. Fungsi ini walau tidak semua dipakai di dunia nyata, karena kan ini kan ya fungsi itu kan kadang ada yang terlalu tinggi fungsi naiknya, ya merugikan eh, apa customer, ya, merugikan eh, nasabah yang akhirnya mungkin akan membandingkan dengan eh, penyedia jasa yang lain gitu ya. Ya, ini tergantung fungsi akumulasi yang didefinisikan. Misalkan di sini, nah ini, tidak semua fungsi akumulasi sesuai yang umum diterapkan. Di sini AT dia didefinisikan 0,1 T kuadrat plus B. B-nya berapa? B itu konstanta ya. Investasi satu-satunya adalah $300 yang dilakukan pada saat T sama dengan 1. Jadi T sama dengan nolnya kita belum tahu ya. Maka berapakah nilai akumulasi pada saat T sama dengan 10? Nah, sekarang kalau dia merupakan suatu fungsi akumulasi, maka A0 itu harus sama dengan 1. Nah, T-nya 0 itu sama dengan 1. Maka untuk T0, T kuadrat 0, B-nya, maka B adalah 1 itu sendiri ya. Maka kita peroleh AT secara formula rumus fungsi akumulasi yang lengkap menjadi 0,1 T kuadrat plus 1. Akan dicari A10, tinggal disubstitusikan saja ke rumusnya ya. A, AT sama dengan P0 kali A1. Nah, P0-nya P0-nya berapa? P0 ini kan investasi pada tahun ke-1. Kita nggak tahu P0-nya. Kita cari P0-nya dulu. Jadi kita nggak, jangan pakai langsung ini ya. Karena ini kan pada saat T sama dengan 1. Ya, maka kita cari P0-nya. AT-nya A1, ini A kecil 1, fungsi akumulasinya P0. Nah, maka P0 sama dengan 300 dibagi 1,1. Pasti lebih kecil dari 300. Gitu ya. Oke, karena P0-nya 300 per 1,1, maka nilai akumulasi A10 sama dengan P0 kali A kecil 10 dikali fungsi akumulasi ke 10. Ya, jadi 300 dibagi 1,1 dikali 11. Ada yang tahu ini kenapa dikali 11? Ada yang tahu kenapa dikali 11? Ya, T-nya Eh, ya. kan kan 1 tahun ada 12 bulan, Bu. Nah, di Ah, yang kenapa cuma 11? Karena yang pertama kan sudah ikut pembayaran angsuran pertama. oke, Alicia. Yang lain mungkin ada yang lain. Hmm, berapakah nilai akumulasi pada T sama dengan 10? Oke, gini ya. Alicia, bagus. Terima kasih sudah mencoba. Berarti Anda sudah
berpikir, yang lain juga. Tapi ini ya, Bu Yuli tunjukkan. Sebenarnya nilai akumulasi A10 itu sama dengan P0 nilai pokok, nilai pada saat T sama dengan 0 dikali fungsi akumulasi di tahun ke-10. Nah, fungsi akumulasi A10 itu kita harus merujuk kepada fungsi akumulasinya. Nah, yang harus kita substitusikan ke sini itu melihat pada ini gitu ya. Jadi kita kan punya AT nih, fungsi akumulasi. Gunakan fungsi akumulasi tersebut. A ke 10 ya substitusikan T sama dengan 10. Jadi A10 sama dengan 0,1 kali 10 kuadrat. 100 kan, 100 kali 0,1, 10 ya. 10 tambah 1, 11. Itulah mengapa nilainya di sini 11. Gitu, Alicia. Paham ya? Halo. Iya, Ibu paham. Terima kasih, Bu, sudah dibenarkan. Ya, enggak apa-apa, nanti biar enggak salah. Ini kan kita mencari periode keberapa gitu. Jadi misalkan berapa yang harus nilai akumulasinya pada saat periode ke-20 ya. A20 sama dengan P0, P0-nya itu 300 per 1,1 dikali A20. Fungsi akumulasi ke-20 itu berbeda. Jadi ingat, bunga efektif ya, bunga efektif, suku bunga efektif itu suku bunga setiap periode yang bisa berbeda tergantung fungsi akumulasinya. A kecil itu fungsi akumulasi ya. Kalau fungsi akumulasinya itu 1 plus I pangkat T, berarti 1 plus bunga annualnya dipangkatkan T. Itu nanti pada saat T keberapa, yaitu bunga efektif ke T keberapa tersebut. Nah, ini ditanya ke 10. Berbedanya ini kan kita membahas fungsi akumulasi yang lain, bukan fungsi akumulasi sederhana atau fungsi akumulasi majemuk. Ini menggunakan fungsi akumulasi yang didefinisikan, gitu ya. Sehingga untuk mencari fungsi akumulasi, eh, kita bisa gunakan fungsi definisinya tersebut ya. Oke. Jadi 11 itu dari situ ya. Eh, Emang untuk fungsi akumulasi yang lain ini jarang digunakan kecuali kadang-kadang itu apa ya? Fungsi itu tidak sesuai dengan harapan baik nasabah atau penyedia jasa gitu. Kadang kalau terlalu melonjak tinggi itu tidak menguntungkan bagi nasabah, terlalu mencekik misalkan jadi eksponensial gini ya gitu. Itu bisa seperti itu. Tuh. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke fungsi jumlah. Fungsi jumlah. Fungsi jumlah itu kalau kita punya dua periode itu berurutan ya. Kalau kita punya dua periode itu berurutan ya berjejer ya. Mungkin periode kedua sama periode ke-1. Maka nilai akumulasi pada T kedua itu secara proporsi bisa dihitung dari fungsi akumulasi periode kedua dibagi fungsi akumulasi periode ke-1 dikali nilai akumulasi periode ke-1. Contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu fungsi akumulasi AT kuadrat plus 1, ya. Kemudian dana sebesar $500 pada T sama dengan 1 menjadi $1.500 pada T sama dengan 5. Berarti nanti kita bisa pakai formula di sini untuk T-nya yang 15, yang 11. A besar T5 sama dengan A kecil T5 per A kecil T1 dikali A besar T1. Gitu ya. A itu nilai, jadi $500 dan $1.500 itu nanti mengisi A besar, sedangkan A kecil substitusikan pada fungsi AT yang ada di sini. Yang ada di sini. Ya,
Oke. Nah, eh, berapa nilai akumulasi kan ditanya nilai akumulasi pada saat T9 untuk suatu investasi dengan dana sebesar 200 dan T sama dengan pada T sama dengan 3. Nah, jadi kita itu sebenarnya eh, mengekstraksi suku bunga tapi dari perbandingannya saja gitu. Jadi penyelesaiannya di sini kita lihat ini ya, kita nanti pakai formula yang ini ya, kita pakai formula yang AT2, AT ATN misalkan ya, N sama M misalkan, A besar TN nano sama dengan A kecil T nano dibagi AT mama dikali A besar T mama gitu ya. Nah, ini yang masuk ke sini. Diketahui A besar 5 itu 1.500, A besar 1.500, maka A besar T2 sama dengan, ini T kedua, T ke ya indeksnya yang satu awal, yang satu akhir gitu loh. Nggak harus berurutan 1, 2 gitu. Ini kan, ini kan eh, seperti Anda X2, Y min Y1 per Y2 min Y1 itu indeks satu duanya gitu. Nggak harus yang kedua itu memang kedua, ke satu memang ke satu, nggak. Yang kedua itu yang akhir ya. A kelima sama dengan fungsi anuitas 5 dibagi fungsi anuitas ke satu dikali nilai anuitas, nilai akumulasi ya, nilai fungsi akumulasi ke satu. 1.500 sama dengan A5 dibagi A1 dikali 500. Nah, maka A5 dibagi A1 sama dengan 1.500 bagi 500 ya, sama dengan 3. Nah, gitu ya. Sekarang kita substitusikan di sini siapa A5-nya berapa, A1-nya berapa. Ini yang akan kita cari ya. Kita dari dua dua info tadi bahwa kalau A5 itu kan fungsi akumulasinya tadi kan AT kuadrat plus 1. Nah, A5 itu 25, kita substitusikan di sini. 25A ditambah 1. Kalau A1 itu A plus 1. Jadi di sini ya. A5 itu 25A plus 1, kalau A1 A plus 1. Maka kalau ini saya bagi, saya substitusikan A5 itu 25A plus 1, A1 itu A plus 1 sama dengan 3, maka kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Ya. Untuk apa sih kita akan mengekstraksi ekstraksi fungsi fungsi akumulasinya itu loh. Fungsi akumulasinya itu kan masih dalam bentuk A, kita belum tahu. Tapi dari info dua nilai akumulasi yang diberikan, yang pada saat periode kelima dan periode ke satu, kita bisa mengetahui nilai A sehingga fungsi akumulasinya dapat kita dapatkan gitu ya. Ini 25A plus 1 sama dengan 3A plus 3. Ini 3 kurangi 1 itu 2. Ini 22, A sama dengan 2, maka A sama dengan 2 per 22 atau 1/11. Sehingga fungsi akumulasinya adalah A T kuadrat plus 1, A-nya 1/11 T kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, dari sini maka pertanyaannya, yang ini tadi kan pertanyaannya A-nya sudah dapat nih. A-nya sudah dapat 1/11. Maka untuk nilai fungsi akumulasi yang sama ya, berapa nilai akumulasi pada saat T sama dengan 9 untuk suatu investasi dengan dana sebesar $200 pada T sama dengan 3. Ini A besar 3, ini T3, ini T9, yang ditanya A besar 9 dengan fungsi akumulasi yang sama gitu. Ya. Jadi di sini A9 A9 sama dengan A kecil 9 per A kecil 8 kali ini. A9 tadi kan 1/11 kali 9 kuadrat nih ya. 1/9 kali 11 kuadrat.
Jadi, sorry, sepersembilan kali, sepersebelas kali 9 kuadrat. 9 kuadrat kan 81. 81 per 11 plus 1. Kalau ini 3 kuadrat per 11 plus 1. Kali A3 200. Jadi A9-nya 920. Gitu ya. Oke ya. Bisa difahami? Oke, bisa difahami ya. Lanjut ya. Di contoh yang ini, suatu investasi di Bank X memperoleh bunga majemuk. Nah, ini berarti kan dia fungsi akumulasinya itu tidak didefinisikan. Karena dia merupakan bunga majemuk, maka fungsi akumulasinya itu tetap gitu ya. Sorry, mengikuti fungsi akumulasi umum, fungsi akumulasi yang 1 plus I pangkat T itu loh ya. Nah, jika dana $100 diinvestasikan pada tahun kedua, terakumulasi menjadi 105 pada tahun keempat, berapakah jumlah uang pada tahun ke-10 jika uang sebesar $500 yang diinvestasikan pada tahun kelima? Ini sama, kita mencari ekstraksi perbandingan I-nya itu, apa perbandingan fungsi akumulasinya ya. Nah, di sini 2 ke 4. Berarti kan A4, A besar 4 105, A besar 2 100. Maka A besar 4 sama dengan A kecil 4 per A kecil 2 kali ini. Nah, karena tidak didefinisikan fungsi akumulasinya, kita pakai apa fungsi akumulatif untuk bunga efektif pada bunga majemuk ya. Jadi 1 plus I pangkat 4, kalau ini 1 plus I pangkat 2. Berarti ini 1 plus I pangkat 2 sama dengan 105 bagi 100. Maka I sama dengan I plus 1. I plus 1 kuadrat sama dengan 105 per 100. Kalau ini I plus 1, ini di akar 105 per 100 ini. 105 per 100 itu 21 per 20. Kalau di akar berapa nanti pakai kalkulator ya baru dikurangi 1. Ketemunya ini pembulatan ya 0,0247. Itu. Jadi itu nilai I-nya. Jadi apa yang bisa kita konstruksi dari suatu fungsi akumulasi? Kalau fungsi akumulasi di sini kan yang contohnya di sini kan nggak memuat I. Ini kan yang sebenarnya kan ketika kita mencari fungsi akumulasi dari bunga efektif ke T, itu kan AT, itu kan tinggal kita masukkan, kita menggunakan fungsi akumulasi itu tinggal substitusi T-nya saja. Jadi kita nanti dapat nilai akumulasi dari AT, A ke T ya, AT sama dengan T yang ditetapkan dikali P0 gitu kan. Nah, kalau ini untuk fungsi akumulasi yang didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan, sebenarnya yang tersembunyi adalah interestnya itu, I-nya itu. Karena fungsi akumulasinya dalam bentuk 1 plus I. Gitu. Sehingga yang kita cari di sini I-nya itu berapa sih? Sehingga itu bisa kita konstruksi untuk membangun suatu fungsi akumulasi yang digunakan untuk kasus yang lain. Nah, I-nya kita dapatkan, maka untuk nilai akumulasi A10 itu yang diketahui nilai apa namanya? Nilai investasi di tahun kelima ya. Nilai investasi di tahun kelimanya itu $500. Jadi ini tinggal 500 kali 1, bla 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 1, bla 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 sama ya Pak. Ini pangkat 10 pangkat 5 jadi ini dibagikan jadi pangkat 5. 1, bla 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 ini pangkat 5 sama dikali 500 itu sama dengan A10-nya tadi. A10-nya tadi kan 900 ya. Oh sorry, yang di berapakah jumlah uang pada yang dicari ya A ke 10.
A ke 10 kalau sudah diketahui A ke 5-nya 500. Jadi pada saat A ke 10 dia menjadi 564,86. Ya. Kesimpulan ini itu didapatkan sebenarnya itu AT, ini kan AT nih. Ini kan AT ya. Ini kan AT. Ini AT sama dengan AT awal AT0, ini AT0 dikali satu plus interest itu sebenarnya sama ini. Sorry. Satu plus kok nyantol. Nah, 1 plus I pangkat 10 dikurangi 5. Jadi ini T dikurangi T0. Gitu. Kalau tadi 9, 5 ke 9 ya 9 kurangi 5. 2 ke 4 ya 4 kurangi 2 gitu. Ya. Jadi ini hanya simplifikasi dari rumusan sebelumnya. Oke, kita masuk ke persamaan nilai PV dan FV. Oh iya, ibu yang kita keluar.
ya, kita masuk ke persamaan nilai present value dan future value. Ketika kita menabung sejumlah uang P0, ini disebut sebagai present value. Pada tingkat bunga I untuk T periode, jumlah di akhir periode atau future value-nya dapat dihitung dengan rumus future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat T. Kadang kita sudah tahu berapa uang dibutuhkan di masa depan, misalkan untuk membeli mobil atau membayar pajak, harapannya ke depan dapat berapa gitu. Maka kalau butuh future value tahun depan, berapa nilai sekarang present value yang mesti kita setorkan gitu. Itu bisa tarik mundur, bisa menghitung ke depan gitu ya. Jadi ini kalau 1 plus I untuk 1 tahun ya, future value sama dengan present value kali 1 plus I. Dan sebaliknya kalau kita pindah ruas ya. Nah, maka suku 1/1 plus I disebut faktor diskon yang dilambangkan dengan V, sehingga V sama dengan 1 plus I. I sama dengan ini kalau dipindah ruas ya, kita ingin tahu I dalam bentuk I itu 1 min V per V ya, atau 1/V dikurangi 1. Untuk bunga sederhana, karena present, ini dibahas keduanya ya, untuk hubungan antara present value dan future value. Untuk bunga sederhana, future value sama dengan present value kali 1 plus IT. Ya, atau present value sama dengan future value per 1 plus IT. Kalau untuk bunga majemuk, ya, kalau untuk bunga majemuk, future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat T, dibalik present value seperti itu, sama ya. Future value per 1 plus I pangkat T. Dengan 1/1 plus I itu kan V. Ya, V sama V pangkat T. Ini contohnya. Suatu dana sejumlah 456 terakumulasi menjadi 600 pada tahun kelima. Berapakah tingkat bunga sederhana, berapakah tingkat bunga majemuk? Nah, eh, untuk ini diketahui present value-nya 456, future value 600. Karena dia itu 5 tahun ya pada tahun kelima, maka eh, kita ingin menghitung interest-nya ya. Future value sama dengan present value, I-nya T-nya 5, berarti I-nya bla bla bla, ini disubstitusikan aja ya, tinggal dipindah ruas. 600/456 sama dengan 1 plus 5I, 1 plus 5I sama dengan ini, 5I sama dengan 600/5 ini dikurangi 1, kemudian I sama dengan ini semua dibagi 5. Ketemunya suku bunga sederhananya 6,316. Nah, kalau menggunakan bunga majemuk, nah, future value, present value ini ternyata disubstitusikan ya, bla bla bla. Anda tinggal pindah ruas, aljabar saja, ini aritmatik ya, menghitung. Ini bunga majemuknya 5,642%. Ini kalau eh, suku dana 456 mengharapkan nanti terakumulasi menjadi 600 di tahun kelima. Kalau pakai bunga sederhana, itu suku bunganya harus 6,316. Kalau menggunakan bunga majemuk harus 5,642 supaya hasilnya tepat 600 ya. Gitu. Tingkat bunga nominal dan efektif ini sama aja sih, Ci. Dia cuma membandingkan bagaimana kalau menggunakan suku bunga sederhana dan bunga majemuk. Saya lewati aja ya. Kita masuk ke diskonto. Eh, oh, tapi ini tingkat bunga nominal, tingkat bunga pangkat M-nya itu. Tidak apa-apa, wes. Soalnya ini ada yang trimester apa itu. Nah, ini kita bahas saja. Bentar ya.
Ini untuk tingkat bunga nominal dan bunga efektif. Eh, untuk tingkat bunga ini sebenarnya yang Bu Yuli katakan bunga efektif tadi adalah bunga yang dibayarkan dalam setiap periode pembayarannya. Dalam prakteknya, meski suku bunga sering dinyatakan per tahun, maka bunga sebenarnya itu bisa dihitung atau dicairkan lebih sering misalnya bulanan atau trimester atau sorry trimester triwulan gitu ya. Dan lebih jarang, maksudnya jarang kalau sampai 2 tahun baru bisa di ini, kecuali itu biasanya kalau 2 tahunan 3 tahunan itu seperti asuransi gitu, asuransi jiwa itu bisa 5 tahun atau 10 tahun baru bisa diambil pokoknya gitu, bisa kadang. Nah, jarang itu bukan berarti tidak ada ya. Nah, agar membandingkan tarif-tarif bunga berbeda ini adil, kita harus mengubahnya ke dalam kerangka waktu yang sama. Jadi periodenya harus disamakan dulu. Biasanya 1 tahun, sehingga kita mendapatkan tingkat bunga efektif tahunan. Nah, ini contoh kasusnya. Terdapat 2 perusahaan kartu kredit, yaitu Mamut Kredit dan apa ini, Kart Aras. Mamut Kredit menetapkan bunga sebesar 1,9% per bulan. Nah, kalau Kart Aras itu menerapkan bunga sebesar 23 per tahun. Nah, kartu kredit mana yang lebih menguntungkan dari sisi nasabah? Sepintas Mamut Kredit memberikan bunga yang lebih rendah per tahun, yaitu 1,9 kali 12, lebih rendah jika dibandingkan dengan Kart Aras 23. Namun 1,9 itu dibayar setiap bulan, sehingga bunganya bersifat majemuk bulanan. Nah, maka perhitungan bunga majemuk bulanan ini 1 plus 0,019 pangkat 12 atau 1,2534. Hal ini berarti bahwa total kenaikannya adalah 1,2 ini dikali 12 yaitu 25,34%. Maka sebenarnya efektif tahunannya itu 25,34%. Ya, meskipun kredit mengiklankan eh, APR, APR ini apa? Annual annual percentage rate ya. Annual percentage rate-nya itu 22,8%, sehingga tingkat efektif bunga tahunannya 25,34 itu kembali. Ini typo. Ini 25,34. Walaupun dia mengiklankannya ini segini, tapi sebenarnya kalau dia berbunga menjadi 24,35. Masih murah Kart RAS yang 23% itu. Tuh ya. Nah, ini ke perhitungannya. Jika Anda ingin membandingkan tingkat suku bunga yang dihitung pada frekuensi berbeda, lakukan perhitungan bunga majemuk untuk mendapatkan efektif tahunan. Mending kita buat ke efektif tahunan. Jangan hanya mengalihkan tingkat bunga bulanan dengan 12 langsung, ya. Tapi kita hitung tingkat bunga nominal tahunannya. Nah, interest pangkat M. Artinya suku bunga per tahun itu jika bunga dibayar M kali dalam setahun. Jadi M itu kalau 12 bulan, M-nya 12. Tapi kalau dalam eh, 3 bulanan, berarti ada 4 periode kan. I pangkat M-nya 4 gitu. Nah, subperiodenya sebenarnya kalau tingkat suku bunganya 0,5, 0,5 itu dipangkatkan 12. Baru dibagi 12. Per bulannya berapa? Itu dibagi 12. Tapi ngitungnya ke 1 tahun, periode itu dipangkatkan 12 dulu. Baru dibagi 12. Nah, makanya bunga subperiode itu dinyatakan interest pangkat M, M-nya jumlah periode dibagi M. Jika M sama dengan 1 atau 1 tahun, bunga dibayar setahun sekali, berarti maka nominal atau efektif, maka nominalnya sama dengan nilai efektifnya. Ya. Namun jika, maksudnya gini, kan 1 tahun tuh, suku bunga nominalnya pasti sama dengan efektifnya. Efektifnya kan dihitung 1 tahun penuh, ya udah itu. Pangkat 1 per 1. Itu interest, interest pangkat 1 per 1. Kan 1 kali, itu ya. Kalau per 3 bulanan, interest pangkat 4 dibagi 4.
Kalau 12, interest pangkat 12 bagi 12 gitu. Namun jika M lebih besar 1, maka efektifnya pasti lebih besar dari nominalnya. Ya, perhatikan tabel berikut. Pada saat periode 1 per M, M-nya itu misalkan menjadi 4 periode, jadi 1/4 tahun ya. Saldo awalnya 1, ini 1 pangkat M per M kali 1, dikali 1, ini untuk periode 1/4 misalkan. Nah, ini saldo barunya, ini tambah ini. 1 ditambah ini. Ya, hasilnya ini. Maka pokoknya menjadi ini, kalau ini M kedua. Gitu. Nah, ini sampai M sama M-nya M per M sama dengan 1. Dia sama dengan dia sendiri. 1 plus suku bunga. Jadi kalau dia periodenya cuma 1, kalau cuma 1 ya, jadi ini sama dengan saldo barunya 1 plus I langsung, nggak pakai pangkat ya. Kita lihat contohnya. Nah ini aja, langsung ke sini. Berapakah tingkat bunga nominal triwulan yang sama dengan tingkat bunga efektif tahunan 1,45%? Ya, triwulan berarti M-nya 4 ya. M-nya 4 karena 3 bulanan kan 1 tahun ada 4. Ya, interestnya 0,0145. Nah, kita substitusikan ke formula ini. IM sama dengan M kali 1 plus I pangkat 1/M dikurangi 1. Untuk mendapatkan eh, I pangkat 4-nya ya. I pangkat 4-nya sama dengan 4 kali, ini bla 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 disubstitusikan ke sini. I pangkat 4-nya, interest untuk 4 periode itu segini. Nah, bunga per triwulannya per bayar itu dibagi 4. I pangkat M per 4. I pangkat M per M ya. Ini. Ya, jadi 0,3605%. Ini juga demikian ya. Ini menunjukkan ke kita bahwa ini kalau Bu Yuli baca yang ini ya, misalkan kita memiliki 100.000 dolar pada rekening dengan tingkat bunga 1,111, 112, yang satu 1,21, tingkat bunga bulannya sama 1,112. Ini nanti dibaca sendiri, masukkan ke rumusan ini ya. Ini ini hanya menunjukkan bahwa future value dengan present value yang sama, suku bunganya segini, yang ini suku bunganya segini, itu berbeda, pangkatnya sama 120, ya, maka future value-nya akan berbeda. Nah, ini dari penyelesaian ini terdapat selisih ini. Dalam ujian PAI atau soal-soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Dengan melakukan pembulatan akan mengakibatkan jawaban yang Anda cari tidak ada di dalam pilihan ganda. Jangan melakukan pembulatan dalam proses perhitungan kecuali membulatkan hasil akhir karena bisa jadi nilainya nanti bias ya. Jadi kalau boleh pakai alat bantu ya dihitung aja sesuai dengan yang diberikan soal pada soal. Ini eh, ini sama ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. M-nya ini 4 gitu. Soalnya kita ke diskonto habis ini. Tingkat bunga nominal dan efektif. Yang pangkat M nanti, ini tinggal menggunakan rumusannya ya. Anda baca, kalau Bu Yuli baca runtut tadi, urut sulit kok. Gitu ya. Kita ke tingkat diskonto ya. Kalau bisa sebelum 4:30 selesai gitu. Sebelum jam 5 selesai. Nanti dibaca sendiri ya contoh yang ini ya, tingkat bunga nominal dan efektif. Jadi intinya ada bunga nominal, itu bunga bunga yang tahunan ya. Kalau bunga efektif itu sesuai periode yang ditetapkan gitu. Bisa tahunan, bisa tahunan itu berarti sama tahun ya, atau per 3 bulan atau dibayar bulanan. Nanti contoh-contohnya ada banyak
baca. Kita ke tingkat diskonto. Bentar. Oke, kita lanjut ke tingkat diskonto ya. Oke, jadi dua cara membayar bunga itu bisa bunga dibayarkan di akhir, bisa bunga dibayarkan di awal. Untuk bunga dibayarkan awal ini yang disebut sebagai istilah diskonto. Jadi kalau bunga dibayarkan di akhir, jika kita meminjam $500 dan setahun kemudian membayar kembali pokok plus bunga,
contohnya dengan tingkat bunga efektif 6%, maka total membayarnya menjadi $530 di akhir tahun. Nah, kalau diskonto itu kita eh, kita seolah-olah meminjam 500. Jadi apa ya, persen persen bunganya itu malah dihitung, sebenarnya ini kan nakalan nih ya, nakalan itu persen bunganya itu malah dihitung dari berapa yang harus dia bayar nantinya, bukan pokok awalnya. Itu yang menyebabkan dia menjadi lebih besar sebenarnya. Bunga dibayarkan di awal dengan menghitungnya berapa, dia nggak bisa menghitung awalnya berapa sehingga nanti akhir dia tidak menggunakan itu. Sebenarnya kan bisa eh, X ditambah X kali 0,3 gitu ya, sama dengan 500 nantinya, sehingga kita bisa ketemu X-nya. Dia nggak pakai itu, yang namanya yang namanya aturannya untuk diskonto itu dia menghitung persen bunganya itu malah dari pembayaran yang harus dia lakukan di belakang. Jadi kita tetap seolah-olah meminjam $500, tetapi bunga sebesar $30 itu dipotong langsung di depan, sehingga uang yang diterima itu $470. Lalu di akhir tahun kita hanya mengembalikan $500 tanpa tambahan bunga. Nah, pada cara kedua, bunga dipotong dari jumlah pinjaman di awal, walaupun jumlah bunganya sama $30, tapi sebenarnya kita itu meminjam bersihnya itu $470, yang seharusnya dari 470 itu bunganya itu enggak sampai 30 sebenarnya gitu. Tetapi mengembalikannya harus 500. Bunga di sini didasarkan pada jumlah akhir $500, bukan pada pokok benar-benar yang benar-benar diterima, yaitu 470. Maka tingkat diskonto efektif adalah ukuran bunga yang dibayar pada awal periode, disimbolkan dengan D, diskonto ya. Kalau I, interest. Maka disebut efektif karena dibayar sekali di awal periode. Ada contoh di sini, $30 adalah 6% dari 500. Ya, ini disebut sebagai pinjaman resminya menurut diskonto karena aturan diskonto ya. Tetapi jika dilihat dari perspektif jumlah bersih yang diterima meminjam 470, nilainya sebenarnya lebih dari 6%. Tepatnya 6,3829. Jadi $30 per 470 itu sebenarnya 6,3829. Nah, jika meminjam 1 unit dengan tingkat bunga efektif I, maka bunga yang dibayarkan adalah I. Maka hubungan antara interest dan diskonto itu seperti apa? Jika kita meminjam dengan diskonto efektif D, meskipun meminjamnya itu resmi 1 unit, kita hanya menerima 1 min D. Karena D dipotong di awal, tetapi harus mengembalikan 1 unit. Oleh karena itu rasio bunga terhadap present value sebenarnya itu berbeda dari perbandingan, sehingga muncullah rumus interest. Perbandingannya ya interest per 1 sama dengan D per 1 min D. Ini nilai pokoknya itu sebenarnya 1 min diskonto, itu proporsinya 1, kalau interestnya itu diskontonya. Maka rumus ini menunjukkan bahwa tingkat diskonto D dan tingkat bunga efektif I tidak sama besarnya, walaupun nominal uang bunga yang dibayarkan sama. Ya, ini kalau rumusan bentuk lain. Berdasarkan rumus tersebut kita bisa memperoleh formula yang lain. Ini dipindah ruas aja. D sama dengan I per I plus 1. Nah, karena V itu adalah 1 per 1 plus I, maka I sama dengan 1 min V per V ya. D itu sama dengan 1 min V. Oke, kita bisa langsung ke contoh ya. Satu contoh, terus udah ya. Ini tingkat diskonto sampai, oh ini soalnya sampai, kita bahas sampai 4 soal ini ya. Nanti yang lain dibaca sendiri. Kita minggu depan setelah tingkat diskonto, kita ke laju bunga ya. Minggu depan kita bahas laju bunga terakhir ya. Sama membahas yang kemarin katanya ada yang kesulitan yang di bagian mana.
Nanti yang setelah kita bahas 4 nomor ini, eh, saya minta info ya, mana yang kemarin kurang paham. Ya, kita ke tingkat diskonto. Eh, Contoh 16 diketahui kita punya uang sejumlah $560. Hitunglah future value apabila tingkat bunga efektif tahunan 5,6%. Kemudian hitunglah future value apabila tingkat diskontonya. Ya, kalau yang nomor satu itu interest, yang kedua D ya, pakai diskonto efektif itu. Yang ketiga, berapa tingkat bunga efektif tahunan pada soal nomor 2. Yang dihitung diskonto kita diminta menghitung tingkat bunga efektif tahunannya, interestnya. Kalau yang ini tingkat diskonto efektif tahunan dari nomor satu. Ya, future value apabila menggunakan bunga majemuk, karena ini tidak diberikan eh, fungsi akumulasi ini nih ya, fungsi akumulasi A-nya, maka kita gunakan secara umum 1 plus I. Ya, future value apabila menggunakan bunga majemuk, future value sama dengan present value kali 1 plus I. I-nya 0,056 dari 560, maka dalam 1 tahun eh, present value 560 itu menjadi 591,3. Oke. Terus nomor 2, future value apabila menggunakan diskonto majemuk. Nah, future value sama dengan present value per 1 D. Ini tidak digunakan dari perumusan ini ya. Future value sama dengan present value per 1 D pangkat T. Ini kan dalam 1 tahun. Jadi ini T-nya pangkat 1. Ya, 1 D pangkat 1. Jadi future value-nya 593,22. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan aturan diskonto, suku bunga kita itu lebih tinggi daripada kalau kita gunakan interest. Seperti yang tadi itu loh. 470 kalau kita interestnya dibayar di depan $30 itu sebenarnya yang kita yang kita gunakan, kita itu sebenarnya bunganya tidak 6% tapi 6,23 bla bla bla. Jadi sebenarnya tingkat diskonto itu lebih tinggi daripada interest. Sehingga makanya di sini future value-nya 593,22 lebih tinggi dari kalau kita pakai bunga macam gitu. Seperti itu ya. Nah, nomor tiga ini kan berapakah tingkat bunga efektif? Kita cari I. Berapakah tingkat bunga efektif tahunan pada soal nomor 2? I kita gunakan formula I dengan D. I dan DI sama dengan D dibagi 1 D. Karena yang nomor 1 itu, nomor 2 itu tingkat diskonto efektif, D yang diketahui, maka I-nya bisa diketahui di situ. I sama dengan D-nya 0,056, maka I-nya 0,0593. Ya. Jadi kalau diskontonya I itu pasti lebih tinggi nanti dapatnya. Tapi kalau eh, diskonto itu pasti lebih rendah dari nilai I. Karena D sama dengan I dibagi 1 plus I. Ya. Jadi kalau interestnya 0,056, maka diskontonya 0,053. Gitu ya. Jadi ingat diskonto pasti lebih rendah dari interest ya. Kalau diskonto lebih rendah, nanti hasil akhirnya akan sama dengan interest yang lebih tinggi tadi. Bisa jadi yang tadi sama-sama eh, apa penambahannya tadi $30 itu. Oke, sampai sini ini nanti dibaca sendiri, hampir sama. Minggu depan hari Selasa kita bahas tentang laju bunga ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, termasuk saya
minta info kemarin yang bingung soal nomor berapa? Kemarin kan saya minta mengerjakan yang ini ya, 1 sampai 7 ya. Nomor berapa yang enggak bisa? Halo? Halo? Atau yang kemarin tanya ke Bu Yuli nggak masuk ya hari ini? Izin menjawab, Ibu. Iya, Naya. Yang mana? Yang laju bunga kalau nggak salah yang nomor 5, Ibu. Oh, Ah ya, yang itu nomor 5. oh Makasih, gitu. Bu. Oke. Ya nanti kita bahas hari Selasa ya. Kita ketemu offline jam 7 pagi ya yang satunya 9.30. Oke. Ya nanti kita bahas yang nomor 5. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Minggu depan kita membahas laju bunga, kemudian sekalian membahas soal yang masih belum paham nomor 5 itu, kemudian lanjut ke amortisasi. Setelah amortisasi, kita eh, kuis ketiga ya kan tugas. Yang pertama itu tugas. Kuisnya sudah pertama yang kemarin, yang sebelum libur itu ya. Terus kuis lagi nanti minggu ke-10, ke-12. Materinya amortisasi sama anuitas. Jadi bunga sudah tidak ikut. Kemudian yield sama sekuritas itu minggu 13, 14, 15. Eh, Kemudian UAS-nya materinya yield sama ini ya, sekuritas. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau nggak ada, Bu Yuli akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.